subscribe buat kamu yang pengen dengerin podcast seputar pendidikan, podcast yang mengulas tentang topik-topik hangat seputar pendidikan dan juga info-info terbaru dari Semansakar. Jangan lupa juga like dan komen di channel YouTube kita ya. Masih bersama saya Mbak Faza. Kali ini kita akan ngobrol bareng bintang tamu kece yang belum lama ini mengharumkan nama Semansakar. Sebelum itu, seperti yang teman-teman juga tahu nih ya, kakak-kakak kelas kita, kelas 12 yang bakal lulus tahun ini, sudah ada 25 siswa yang diterima di PTN melalui jalur SNMPTN, 2 siswa melalui jalur PMDP, 1 siswa melalui jalur SNMPN, dan 1 siswa melalui jalur ketua OSIS. Wow, ini sangat membanggakan ya teman-teman semua. Jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya, dan harapan kita semua, semoga di tahun-tahun berikutnya siswa-siswi Semansakar semakin banyak nih yang keterima SNMPTN. Oke, langsung saja nih kita kenalan dengan 2 bintang tamu kece kita. Yang pertama ada Kak Steven. Halo semuanya. Dan juga Kak Sinta. Halo semuanya. Jadi Kak Steven dan Kak Sinta ini salah 2 orang yang keterima melalui jalur SNMPTN. Selamat ya Kak Steven, Kak Sinta. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Steven dan Kak Sinta ini diterima di mana dan di jurusan apa? Kalau dari aku diterima di ISI Yogyakarta, prodinya penciptaan musik. Oke, kalau Kak Sinta? Kalau aku sendiri keterima di Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Bahasa Mandarin. Widih, keren banget ya teman-teman semua. Pasti teman-teman semua yang sekarang kelas 10, kelas 11 juga pengen ya keterima di PTN impiannya melalui jalur SNMPTN. Maka dari itu harus banget nih Kak di-share tips dan triknya sampai kakak ini bisa keterima di jalur SNMPTN. Tapi sebelum itu kita flashback dulu ya Kak. Ketika Kak Steven dan Kak Sinta awal-awal masuk di Semansakar ini, gimana sih Kak kesan pertama ketika diterima gitu menjadi siswa baru di Semansakar? Kesan pertama waktu keterima di Semansakar yaitu bangga terhadap diri sendiri karena bisa masuk ke SMA favorit. Terus bahagia karena bisa ketemu orang-orang yang hebat, guru-gurunya, teman-temannya, semuanya hebat semua. Oke. Kalau dari aku kesan pertama pastinya bangga dan seneng karena udah keterima di SMA, dan itu kan waktu dulu itu banyak sekali yang berebutan di SMA atau Karanganom, dan bisa masuk ke sini itu suatu kebanggaan sendiri gitu. Wah, keren banget ya Kak. Pasti waktu itu senang, bangga gitu Iya ya dong. ketika udah jadi siswa SMA gitu. Kalau boleh tahu, apa sih Kak perbedaan ketika menjadi siswa di SMP dan juga menjadi siswa di SMA? Perbedaannya apa aja gitu? Perbedaannya cukup banyak sih, terutama pada pembelajaran. Karena kalau di SMP itu materinya masih dasar, sedangkan di SMA betul. tingkat kesulitannya itu udah berbeda dan Udah makin rumit juga iya, kan? udah makin Rumit juga. Oke, lebih rumit nih teman-teman semua. Gimana sih Kak proses belajarnya ketika di Semansakar? Proses belajar di Semansakar dulu ya, karena dulu pas waktu aku itu full PTM itu pas kelas 1. Karena kelas 2 dan kelas 3 aku itu pas masa pandemi, oke. Rumah gitu ya, Pas di Kak? rumah aja. Nah, terus ya dari dan cuma lihat YouTube dan penjelasan guru dari HP gitu. Kalau dulu itu pas PTM kelas 1 yang aku perhatiin itu gurunya. Gurunya itu asik-asik. Gurunya itu enak, diajak ngomong tuh enak. Terus kalau kita nggak paham, gurunya bakal ngasih tahu, bakal jelasin ke kita sampai kita paham gitu. Itu yang dikasih ruang buat bertanya. Iya betul. Dievaluasi lagi. Gitu. Oke, ini Kak Steven dan Kak Sinta ini kan udah 3 tahun ya di Semansakar, jadi pengalamannya banyak banget nih. Kalau dari pengalaman Kak Steven dan Kak Sinta, apa aja sih keunggulan dari Semansakar ini yang bisa mengantarkan Kak Sinta dan Kak Steven lolos di SNMPTN, diterima di PTN, apa aja Kak? Yang pastinya guru-gurunya. Iya. Guru-gurunya sangat berpengaruh banget buat kita lolos SNMPTN, terutama guru BK. Karena dengan adanya guru BK kita bisa berkonsultasi dengan jurusan yang kita inginkan dan kita mau. Dan jangan lupa kalau ke BK itu harus bilang dulu sama guru BK-nya. Kalau barengan sama temen nanti rebutan gitu. Ya diusahakan guru BK bakal fast respon. Ya mungkin fast respon mungkin enggak. Dan sebelumnya harus bilang dulu kalau sebelum ke BK.
cari jadwal dulu sama guru BK-nya lah. Oke, keren banget ya pengalaman Kak Steven dan Kak Sinta ini. Udah bisa tergambar gitu kalau Seman Sakar ini hebat gitu, siswanya hebat, guru-gurunya hebat, dan Seman Sakar pastinya akan mendukung penuh prestasi-prestasi siswa-siswinya melalui dari proses belajarnya, programnya, guru-gurunya, dan juga teman-temannya yang mendukung. Oke, lanjut nih Kak. Kalau dari Kak Steven, apa aja sih tips belajar gitu biar bisa diterima di SNMPTN? Tips lolos SNMPTN ya? Iya. Mungkin aku bakal ngasih tips yang umum di SNMPTN itu. Yang pertama, perhatikan nilai dari semester 1 sampai semester 5. Dan itu nggak semua nilai ya, nggak seni budaya itu nggak masuk. Jadi itu ada beberapa mata pelajaran yang harus kalian perhatiin dari semester 1 sampai semester 5. Itu tuh dari kelas 1 semester 1 sampai kelas 3 semester 1. Diusahakan meningkat bertahap, sedikit demi sedikit tuh nggak apa-apa. Yang penting diusahakan jangan naik turun. Oke. Biar peluangnya lebih tinggi lagi. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman tips dan triknya dari Kak Steven. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, dulu waktu awal masuk SMA udah expect gak sih Kak? Kayak, oke, aku bakal ambis, aku bakal menargetkan bisa lolos SNMPTN, bisa masuk 40% siswa terbaik gitu. Atau SNMPTN ini sebenarnya cuma bonus gitu Kak, selama pembelajaran di sini? Kalau pribadi aku sendiri itu sebenarnya waktu awal masuk SMA belum tahu apa itu SNMPTN, apa itu SBMPTN dan jalur-jalur yang lainnya. Yang penting nilaiku tuh nggak turun drastis, nggak naik drastis. Yang penting stabil gitu. Daripada naik turun kan kayak nggak. Peluangnya lebih rendah. Peluangnya lebih rendah. Jadi kayak gitu ya teman-teman, kita harus mempertahankan nilai dari semester 1 sampai semester 5. Apapun itu yang kita inginkan harus kita upayakan. Oke, lanjut nih Kak. Ini mulai deep lagi nih Kak, perbincangannya lebih seru lagi gitu. Pasti teman-teman yang dengerin ini, yang nonton ini juga pengen tahu banyak gitu Kak, pengen menggali-gali pengalaman Kak Steven dan Kak Sinta di sini. Oke Kak Sinta, kalau dari Kak Sinta waktu untuk pilihan jurusan gimana sih Kak prosesnya sampai pada akhirnya Kak Sinta ini, ini aku memilih prodi pendidikan bahasa Mandarin. Sebenarnya waktu pemilihan prodi SNMPTN itu aku nggak memilih pendidikan bahasa Mandarin, lebih tepatnya memilih pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tapi setelah dipertimbangkan lagi dan dipikirkan lagi, ternyata peluang banyaknya masuk lebih ke pendidikan bahasa Mandarin. Terus juga aku udah tanya-tanya ke kakak tingkat yang udah lolos SNMPTN, katanya harus memanfaatkan bahasa yang aku dapatkan semasa SMA. Oke, jadi kita harus kalau pengen milih jurusan tuh harus dari berbagai pertimbangan ya teman-teman. Oke, kalau dari Kak Steven, kenapa nih milih jurusan penciptaan musik? Oke, karena mungkin dulu aku udah sering berkecimpung di dunia musik. Wow. Karena mungkin udah suka dulu, terus karena ada beberapa pertimbangan, karena banyak pertimbangan akhir-akhir ini ada mungkin ada masalah ataupun ada apa itu buat pertimbangan juga buat milih SNMPTN. Dan sharing sebentar, dulu itu aku nggak sering ke BK juga sih, tapi manfaatin waktu seefektif mungkin buat ke BK. Jadi dulu itu aku milihnya pilihan pertama itu ISI Jogja penciptaan musik, dan kedua itu UNS bimbingan dan konseling. Gitu. Jadi selain mempertimbangkan itu kita juga harus minta pendapat konsultasi ke BK gitu ya Kak. Oke, selain kemampuan di bidang akademis yang pastinya udah nggak diragukan lagi nih ya dari dua orang ini, ada nggak sih Kak kegiatan-kegiatan lain yang Kakak ikuti untuk menunjang soft skill, untuk menunjang prestasi Kakak? Kalau pribadi aku sendiri, waktu kelas 10 sampai kelas 11 itu aku ikut organisasi Dewan Amalan. Itu kan nanti kalau misalkan udah kelas 12 nanti bakalan dapat piagam. Nah, itu nanti bisa digunakan buat SNMPTN. Tapi entah itu dihitung atau enggak, yang penting diikut sertakan aja, siapa tahu bisa membantu. Bisa menunjang akademik juga. Iya. Gitu.
Kalau dari aku ya, dari aku mungkin dulu aku tuh orangnya pengen nyoba hal yang baru. Jadi mungkin banyak ekstra yang aku coba dari kelas 1 sampai kelas 3. Dari kelas 1 itu aku nyoba satu band, terus kedua paduan suara, terus ketiga itu English Club. Nah, karena kenapa milih ketiga itu? Karena dua itu yang band sama paduan suara itu bisa nunjang soft skillku, yang itu musik kan itu. Nah, terus kalau English Club itu kan bisa nunjang di pelajaran bahasa Inggris gitu juga. Terus kelas 2, masuk kelas 2 aku nyoba di fotografi. Nah, fotografi Semansa namanya tuh exposure. Nah, gitu. Ya, terus sampai kelas 3 ini dan bermanfaat juga sampai sekarang gitu. Oke, jadi selain di akademis ya teman-teman, kita juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang mendukung prestasi dan soft skill kita. Biar kita tuh tiap hari gak gabut mulu gitu ya. Ada hobinya. Iya, benar. Oke, yang terakhir nih teman-teman. Pesan dari Kak Steven dan Kak Sinta untuk adik kelasnya gitu biar bisa mengikuti jejaknya di SNMPTN ini kayak gimana? Oke, mungkin dari aku ya. Oke, boleh. Ini sedikit pesan untuk teman-teman semua. Mungkin kata-katanya agak mungkin belum terbiasa didengar sama teman-teman semua. Kata-katanya kayak gini. Berekspektasilah sesuai sama kapasitas kalian. Gitu. Ini dalam banget ya teman-teman maknanya. Oke, kalau dari Kak Sinta gimana nih pesannya? Kalau dari aku sendiri, pesan buat adik kelas 10 sampai kelas 11 itu semangat belajarnya, diusahain nilainya nggak turun atau naik turun, stabil. Terus jangan lupa kalau misalkan yang keterima di eligible, jangan lupa buat konsultasi sama guru BK itu jangan membantu sampai sekali. Ya, jangan sampai dilupain guru BK-nya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Steven dan Kak Sinta atas Oke, pesannya. sama-sama. Semoga di tahun-tahun berikutnya kita semua adik-adik kelasnya Kak Steven dan Kak Sinta bisa melanjutkan prestasi dan meningkatkan prestasi untuk mengharumkan nama Seman Sakar. Amin. Oke, untuk sobat Seman Sakar semua, sebelum kita akhiri podcast pada kali ini, aku mau ingetin jangan lupa like video kali ini, dan kalau kalian punya kritik dan saran untuk Ganesha Podcast, kalian bisa langsung komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kamu gak ketinggalan episode-episode Ganesha Podcast berikutnya. Oke, terima kasih Kak Steven, terima kasih Kak Sinta atas sharingnya hari ini. Oke, aku Mbak Faza Nabila pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.